Pernahkah kamu bertanya, jika semua yang kamu sebut aku dilepas, siapa yang tersisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil kita diajari mengenal diri lewat nama, peran, dan cerita hidup. Namun jarang sekali kita diajak bertanya, apakah itu benar-benar diri kita? Atau hanya lapisan yang kita pakai setiap hari? Kita salat, berdoa, dan berbuat baik, tetapi seringkali masih dengan aku yang ingin diakui, ingin dipahami, dan takut kehilangan. Padahal dalam perjalanan ruhani, aku justru menjadi hijab paling tebal yang menghalangi cahaya. Video ini bukan untuk mengajarkanmu menjadi siapa-siapa, melainkan mengajakmu menelusuri satu perjalanan sunyi. Menembus 7 lapis hijab diri, hingga tersisa satu pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh pikiran. Siapakah aku yang sebenarnya? Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam diri. Ada satu pertanyaan yang jarang kita dengar dengan jujur, bukan karena sulit, tapi karena terlalu dekat dengan kita sendiri. Siapakah aku yang sebenarnya? Sejak kecil kita diberi nama, peran, identitas, dan label, anak ini, profesi itu, status ini, hingga tanpa sadar kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semua itu adalah diri kita. Padahal di balik semua sebutan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hening, dan lebih tua dari segala cerita hidup kita. Pertanyaan tentang aku bukanlah pertanyaan filsafat kosong, melainkan panggilan ruhani yang hanya terdengar ketika hati mulai lelah dengan topeng dunia. Dalam perjalanan hidup, kita sibuk memperbaiki apa yang tampak. Citra, pencapaian, pengakuan, dan pandangan manusia. Namun hampir tidak pernah kita duduk diam untuk menyelami apa yang tidak tampak. Kita beribadah, berdoa, dan berzikir, tetapi seringkali masih dengan aku yang sama. Aku yang ingin dipuji, aku yang takut ditinggalkan, aku yang ingin dianggap benar. Disinilah hijab pertama mulai terbentuk, bukan dari dosa besar, melainkan dari ketidaksadaran bahwa ego bisa menyusup bahkan ke dalam amal yang tampak suci. Para arif billah mengatakan hijab terbesar manusia bukanlah maksiat, tetapi merasa sudah sampai. Merasa sudah tahu, sudah benar, sudah dekat dengan Allah. Padahal semakin dekat seseorang kepada cahaya, seharusnya semakin ia menyadari betapa gelap dirinya. Aku yang asli tidak pernah sombong, tidak pernah menuntut, dan tidak pernah merasa memiliki apapun. Yang merasa memiliki, yang tersinggung, yang gelisah ketika tak dihargai. Itulah aku palsu yang selama ini kita rawat tanpa sadar. Bab ini bukan untuk menjatuhkan keyakinanmu, melainkan untuk mengguncang kesadaranmu dengan lembut. Karena perjalanan menembus 7 lapis hijab diri tidak dimulai dari melawan dunia, tetapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk mengakui bahwa mungkin selama ini kita hidup sebagai bayangan, bukan sebagai hakikat. Bahwa mungkin yang kita bela mati-matian bukan iman, melainkan ego yang dibungkus ayat dan dalil. Maka sebelum melangkah lebih jauh, diamlah sejenak. Dengarkan napasmu, rasakan detak jantungmu. Tanyakan dengan lirih, tanpa ingin dijawab cepat-cepat. Siapa yang sedang bernapas ini? Siapa yang sedang mendengar ini? Jika pertanyaan itu mulai membuatmu hening, bukan bingung, maka sesungguhnya perjalanan telah dimulai. Karena aku yang asli tidak ditemukan dengan pikiran yang ribut, tetapi dengan hati yang bersedia menanggalkan satu persatu hijab yang selama ini disebut sebagai diri. Bab 2. Hijab nama dan identitas. Setelah keheningan pertama menyentuh batin, hijab yang paling awal menampakkan dirinya adalah nama dan identitas. Kita merasa mengenal diri karena kita tahu siapa nama kita, dari mana asal kita, apa profesi kita, dan bagaimana orang memandang kita. Tanpa disadari, semua itu melekat begitu kuat hingga ketika salah satunya disentuh atau direndahkan, hati langsung bereaksi. Padahal nama hanyalah panggilan, profesi hanyalah peran sementara, dan citra hanyalah bayangan di mata manusia. Namun justru pada bayangan itulah banyak manusia menggantungkan rasa dirinya. Identitas bekerja dengan sangat halus. Ia membuat seseorang berkata dalam batinnya, aku orang baik, aku orang berilmu, atau aku orang yang taat.
Kalimat-kalimat ini terdengar positif, tetapi di sanalah hijab mulai menebal. Sebab ketika kebaikan menjadi identitas, maka kebaikan tidak lagi murni. Ia menuntut pengakuan. Ia tersinggung ketika tak dihargai. Ia gelisah ketika dibandingkan. Di titik ini, amal tidak lagi menjadi jalan menuju Allah, tetapi menjadi penopang keberadaan ego yang ingin terus diakui. Dalam kajian rohani, disebutkan bahwa Allah tidak pernah memanggil hambanya dengan nama duniawinya dalam Al-Quran, melainkan dengan sifat kehambaannya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku. Ini isyarat halus bahwa semakin seseorang ingin mendekat kepada Allah, semakin ia harus melepaskan identitas yang membuatnya merasa seseorang. Sebab di hadapan Yang Maha Ada, semua nama dan status runtuh, yang tersisa hanyalah kefakiran mutlak. Hijab ini seringkali sulit dilepaskan karena ia memberi rasa aman palsu. Dengan identitas, kita tahu harus bersikap bagaimana, harus membela apa, dan harus berdiri di pihak mana. Tanpa identitas, ego merasa seolah akan lenyap. Padahal yang lenyap bukan diri sejati, melainkan ilusi tentang diri. Justru ketika identitas mulai ditanggalkan, muncul rasa ringan yang aneh. Seakan beban lama yang tak disadari akhirnya diletakkan. Maka renungkanlah dengan jujur. Jika namamu dihapus, gelarmu dicabut, peranmu diambil, dan tak seorang pun mengenalmu, siapakah engkau saat itu? Jika pertanyaan ini membuat hatimu bergetar, berarti hijab ini sedang menampakkan celahnya. Karena aku yang asli tidak membutuhkan nama untuk ada. Ia ada sebelum dipanggil dan tetap ada meski tak dikenali. Dan selama kita masih bergantung pada identitas, selama itu pula kita belum benar-benar melangkah keluar dari diri palsu menuju hakikat. Bab 3. Hijab pikiran dan logika. Setelah identitas mulai melemah cengkeramannya, hijab berikutnya muncul dengan wajah yang lebih halus dan lebih terhormat. Pikiran dan logika. Inilah hijab yang sering disalahpahami sebagai cahaya, padahal ia masih tirai. Akal adalah anugerah besar, tetapi ketika ia dijadikan pusat kebenaran, ia berubah menjadi penjara yang rapi. Banyak orang merasa telah menemukan aku yang sejati hanya karena mampu menjelaskan dirinya dengan kata-kata, konsep, dan teori. Padahal yang menjelaskan bukanlah hakikat, melainkan pikiran yang sedang berbicara tentang bayangannya sendiri. Pikiran selalu bekerja dengan membagi, benar dan salah, aku dan kamu, suci dan kotor, dekat dan jauh. Pembagian ini berguna di dunia, tetapi berbahaya di wilayah hakikat. Sebab aku yang asli tidak pernah terbelah. Ia tidak berada di satu sisi melawan sisi lain. Namun selama seseorang masih merasa aman dengan logikanya, ia akan terus mengukur Allah dengan pemahamannya, menilai jalan orang lain dengan kesimpulannya, dan merasa tenang hanya ketika segala sesuatu masuk akal menurut versinya. Dalam perjalanan rohani, ada saat di mana pikiran harus berhenti memimpin dan belajar tunduk. Bukan dimatikan, tetapi diletakkan pada tempatnya. Para ulama hakikat menyebutnya sebagai tahayyur, keheranan suci. Sebuah keadaan ketika akal menyadari keterbatasannya dan memilih diam. Di titik ini, seseorang tidak lagi sibuk bertanya, bagaimana? Tetapi mulai merasakan kehadiran. Dan rasa ini tidak bisa dirumuskan, hanya bisa dialami oleh hati yang bersedia kosong. Hijab pikiran sering membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia merasa telah sampai karena tahu banyak istilah, paham banyak makna batin, dan mampu berbicara tentang Allah dengan lancar. Namun anehnya, hatinya masih mudah tersinggung, masih gelisah ketika disalahpahami, dan masih ingin menang dalam perdebatan. Tanda ini menunjukkan bahwa yang berkuasa belumlah cahaya, melainkan pikiran yang ingin diakui sebagai benar. Maka jika suatu hari pemahamanmu runtuh, keyakinan intelektualmu goyah, dan logikamu tak lagi mampu menjelaskan apa yang sedang kau rasakan, jangan panik. Bisa jadi itu bukan kesesatan, melainkan undangan. Undangan untuk melangkah melewati hijab pikiran menuju pengenalan yang lebih dalam. Karena aku yang asli tidak ditemukan lewat rumus dan argumen, melainkan tersingkap ketika akal bersedia menunduk dan hati mulai melihat tanpa perantara. Bab 4. Hijab perasaan dan emosi.
Ketika pikiran mulai tenang dan tidak lagi mendominasi, hijab berikutnya muncul dari arah yang terasa lebih lembut, namun justru lebih mengikat, perasaan dan emosi. Banyak pencari jalan merasa telah mendekat kepada hakikat karena hatinya sering tersentuh, mudah menangis dalam doa, atau merasakan getaran ketika berzikir. Padahal rasa, sehalus apapun, masih bisa menjadi tirai jika ia dijadikan sandaran identitas. Selama seseorang berkata dalam batinnya, "Aku adalah yang merasa ini," maka selama itu pula, aku masih terikat pada pengalaman, bukan pada sumbernya. Emosi memiliki daya hipnotis yang kuat. Ia membuat seseorang merasa hidup, merasa dekat, merasa dipilih. Rasa damai, haru, cinta, takut, bahkan rindu kepada Allah, semuanya adalah anugerah. Namun anugerah bisa berubah menjadi hijab ketika hati mulai mengejarnya, menunggunya, dan kecewa ketika ia tidak hadir. Pada saat itu, ibadah tidak lagi tertuju kepada Allah, melainkan kepada rasa yang muncul saat mengingatnya. Tanpa sadar, kita berpindah dari menyembah yang maha hadir menjadi menyembah pengalaman batin. Dalam perjalanan ruhani yang lebih dalam, akan datang masa kering. Doa terasa hampa, zikir terasa biasa, air mata tak lagi jatuh. Banyak orang mundur di titik ini, mengira dirinya menjauh dari Allah. Padahal justru disinilah Allah sedang membersihkan ketergantungan yang paling halus. Allah sedang mengajarkan bahwa kedekatan sejati tidak selalu disertai rasa, dan cinta yang murni tidak selalu bergetar. Yang tinggal adalah kepasrahan tanpa bukti emosional. Hijab perasaan juga membuat seseorang mudah menilai keadaan spiritualnya dari suasana hati. Ketika tenang, ia merasa dekat. Ketika gelisah, ia merasa jauh. Padahal jarak dengan Allah tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah gelombang emosi di permukaan hati. Aku yang asli tidak naik ketika rasa indah datang, dan tidak jatuh ketika rasa pahit muncul. Ia menyaksikan semuanya tanpa tenggelam di dalamnya. Maka belajarlah memandang perasaan seperti awan yang lewat di langit kesadaran. Datang tanpa diminta, pergi tanpa bisa ditahan. Jangan engkau tolak, tetapi jangan pula engkau kejar. Ketika rasa tidak lagi dijadikan penentu, hijab ini mulai menipis dengan sendirinya. Dan di baliknya, perlahan tersingkap satu kebenaran sunyi, bahwa aku yang sejati tetap utuh, baik saat hati bergetar maupun saat ia benar-benar diam. Bab 5. Hijab amal dan kebaikan. Setelah perasaan tidak lagi dijadikan sandaran, hijab berikutnya muncul dari sesuatu yang tampak paling suci, amal dan kebaikan. Inilah hijab yang paling sulit dikenali, karena ia tersembunyi di balik ibadah, pengorbanan, dan niat yang tampak lurus. Seseorang salat lebih khusyuk, sedekah lebih banyak, dan menjaga diri dari yang haram, namun perlahan tumbuh perasaan halus bahwa dirinya sedang berjalan di jalur yang lebih benar. Disinilah aku kembali muncul, kali ini mengenakan pakaian ketaatan. Amal pada hakikatnya adalah jalan untuk meruntuhkan ego, tetapi ketika amal dihitung, dibandingkan, dan dijadikan ukuran diri, ia justru menguatkan ego dalam bentuk yang lebih halus. Seseorang mungkin tidak mengucapkannya, tetapi hatinya berkata, "Aku sudah berbuat, aku telah berjuang," atau "aku lebih serius daripada mereka." Kalimat-kalimat batin ini tidak terdengar keras, namun efeknya menutup pintu kerendahan hati. Dan tanpa kerendahan hati, cahaya tidak akan menetap lama. Para wali Allah sangat takut pada amal mereka sendiri. Bukan karena mereka malas beribadah, tetapi karena mereka tahu amal bisa menjadi tirai yang menghalangi penyaksian. Mereka beramal lalu melupakannya, seolah itu tidak pernah terjadi. Sebab selama amal masih diingat sebagai milik diri, selama itu pula aku masih berdiri di antara hamba dan Tuhannya. Amal sejati adalah amal yang selesai tanpa meninggalkan jejak di hati. Hijab ini juga membuat seseorang mudah kecewa ketika kebaikannya tidak dibalas, tidak dihargai, atau bahkan disalahpahami. Kekecewaan itu menjadi tanda bahwa amal masih terikat pada harapan duniawi, meski dibungkus niat ukhrawi. Jika amal benar-benar karena Allah, maka pujian dan celaan manusia akan terasa sama ringannya, tidak mengguncang batin dan tidak mengubah langkah. Maka di titik ini, perjalanan menuntut keberanian yang lebih dalam. Beramal tanpa merasa beramal,
berbuat baik tanpa merasa baik, dan taat tanpa merasa dekat. Ketika amal tidak lagi menjadi cermin untuk melihat diri, hijab ini mulai retak. Dan dari celahnya tampak sebuah rahasia sunyi, bahwa aku yang asli tidak pernah berbuat apa-apa. Ia hanya menjadi tempat lewatnya kehendak Allah, tanpa klaim, tanpa kebanggaan, tanpa nama. Bab 6. Hijab kehendak dan pilihan. Ketika amal tak lagi dijadikan sandaran, muncullah hijab yang jauh lebih dalam dan nyaris tak terlihat, kehendak diri. Pada lapisan ini, seseorang tidak lagi sibuk dengan citra, pikiran, rasa, atau amal, tetapi masih memegang satu hal terakhir dengan erat, keinginan untuk mengatur arah hidupnya sendiri. Ia berkata dalam batin, "Aku ingin dekat dengan Allah. Aku ingin berubah. Aku ingin sampai." Kalimat-kalimat ini tampak suci, namun selama masih ada aku yang ingin, maka kehendak itu sendiri menjadi hijab. Kehendak adalah inti ego yang paling keras bertahan. Ia bisa melepaskan banyak hal, tetapi sulit menyerahkan kendali. Bahkan dalam ibadah dan doa, kehendak sering menyamar sebagai kesungguhan spiritual. Kita berdoa dengan penuh harap agar Allah mengikuti skenario terbaik menurut versi kita. Padahal di hadapan kehendak Allah yang mutlak, keinginan hamba hanyalah bayangan yang rapuh. Selama kehendak diri belum dilebur, perjalanan akan selalu terasa berat, penuh target, dan diam-diam melelahkan. Para arif mengenal satu makam sunyi yang disebut ridha, bukan ridha yang diucapkan, tetapi ridha yang tak lagi menawar. Di makam ini hati berhenti memilih, bukan karena putus asa tetapi karena percaya sepenuhnya. Tidak ada lagi desakan untuk sampai, karena yang dicari ternyata selalu hadir. Tidak ada lagi kecemasan tentang hasil, karena yang bekerja bukan lagi kehendak diri, melainkan kehendak yang maha mengatur. Hijab kehendak sering diuji melalui kegagalan, kehilangan, dan jalan hidup yang tak sesuai rencana. Banyak orang merasa hancur di titik ini, padahal justru di sanalah Allah sedang melembutkan genggaman ego. Ketika semua rencana runtuh dan tak ada lagi pegangan selain pasrah, barulah seseorang mulai merasakan kelegaan yang tak pernah diberikan oleh keberhasilan. Kelegaan karena tak perlu lagi mengendalikan hidup yang memang bukan miliknya. Maka jika suatu hari engkau merasa tak tahu harus melangkah kemana dan hatimu berhenti menuntut jawaban, jangan terburu-buru mengisi kekosongan itu. Diamlah di sana. Karena di balik runtuhnya kehendak pribadi, tersingkap sebuah rahasia agung, bahwa aku yang asli tidak pernah memilih apapun. Ia hanya tunduk sepenuhnya pada arus kehendak Allah, dan justru disitulah kebebasan sejati ditemukan. Bab 7. Hijab kesaksian diri. Setelah kehendak pribadi mulai melebur, muncullah hijab yang sangat tipis namun paling menentukan, kesaksian diri. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi merasa sebagai pelaku, tidak pula sebagai pengatur, bahkan tidak sebagai pencari. Namun masih ada satu bisikan yang tersisa, sangat halus, hampir tak terdengar. Aku yang menyaksikan. Inilah hijab terakhir yang sering disangka sebagai puncak, padahal ia masih tabir yang memisahkan. Karena selama masih ada yang merasa menyaksikan, masih ada dualitas antara yang melihat dan yang dilihat. Kesaksian diri memberi rasa tenang yang dalam. Dunia terasa jauh, hiruk pikuk tidak lagi mengguncang, dan hati seolah berada di ruang hening yang luas. Banyak orang berhenti di sini, mengira telah sampai, karena tidak ada lagi konflik batin yang kasar. Namun para arif sangat waspada pada ketenangan jenis ini. Mereka tahu ketenangan bisa menjadi selimut ego yang terakhir, tempat aku bersembunyi dengan paling sopan dan paling sulit disentuh. Hijab ini tidak berbentuk klaim lisan, tetapi rasa keberadaan yang sangat subtil. Bukan aku berbuat, bukan aku ingin, melainkan aku ada di sini menyaksikan semua ini. Padahal dalam hakikat tauhid tidak ada ruang bagi dua keberadaan. Jika masih ada aku yang menyaksikan Allah, maka tauhid belum sepenuhnya utuh. Karena yang ada hanyalah Dia, dengannya, dan olehnya, tanpa saksi selain dirinya sendiri. Pada titik ini, bahasa mulai gagal total. Tidak ada lagi konsep yang bisa dipakai, tidak ada pengalaman yang bisa diceritakan. Setiap upaya menjelaskan justru menambah jarak. Yang diminta bukanlah usaha baru, melainkan pelepasan terakhir. Melepas rasa aku yang sadar.
Dan ini tidak bisa dilakukan dengan kehendak, karena kehendak itu sendiri telah ditanggalkan. Ia terjadi hanya ketika Allah menghendaki hijab itu tersingkap dengan sendirinya. Maka jika engkau tiba pada keadaan hening yang sangat dalam, dan tiba-tiba kesadaran tentang dirimu sendiri terasa memudar tanpa rasa takut, jangan bertahan, jangan pula menolak, biarkan. Karena di balik lenyapnya kesaksian diri, bukan kehampaan yang menunggu, melainkan pertemuan yang tak bisa disebut pertemuan. Di sanalah aku yang asli benar-benar runtuh, dan yang tersisa hanyalah yang maha ada, tanpa dua, tanpa jarak, tanpa kata. Bab 8. Tersingkapnya kehinaan mutlak. Ketika kesaksian diri mulai memudar, yang muncul bukanlah cahaya megah atau pengalaman luar biasa seperti yang sering dibayangkan pencari. Justru yang pertama kali terasa adalah kehinaan yang sangat dalam. Bukan hina karena dosa, bukan hina karena gagal, tetapi hina karena menyadari bahwa sejak awal tidak pernah ada apa-apa yang bisa dibanggakan sebagai milik diri. Semua runtuh tanpa suara, semua klaim lenyap tanpa perlawanan. Dan di sanalah hati berdiri telanjang, tanpa sandaran apapun. Kehinaan ini bukan perasaan rendah diri yang menyakitkan, melainkan pengenalan yang membebaskan. Sebuah kesadaran bahwa wujud kita, ilmu kita, amal kita, bahkan kesadaran kita, semuanya tidak berdiri sendiri. Ia hanyalah pinjaman yang setiap saat bisa ditarik kembali. Pada titik ini, seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai hamba yang hebat di hadapan Tuhan, tetapi sebagai ketiadaan yang sepenuhnya bergantung pada Yang Maha Ada. Anehnya, justru di kehinaan inilah ketenangan paling jujur muncul. Para arif menyebut keadaan ini sebagai kefakiran mutlak, bukan fakir harta, bukan fakir kemampuan, melainkan fakir wujud. Kesadaran bahwa tanpa Allah, kita bahkan tidak memiliki keberadaan untuk disebut ada. Tidak ada lagi kebanggaan spiritual, tidak ada lagi rasa telah sampai, karena semua rasa itu telah tenggelam. Yang tersisa hanyalah pengakuan sunyi. Engkau adalah dan aku bukan apa-apa. Hijab ini sangat halus karena ego sering ingin mengklaim kehinaan itu sendiri. Ia ingin berkata, aku sudah hancur, aku sudah fana, aku sudah tiada. Padahal selama masih ada yang berkata demikian, kehinaan itu belum sempurna. Kehinaan sejati tidak merasa hina. Ia tidak sadar sedang apa. Ia hanya diam, tenggelam, dan tidak menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang telah dilewati. Maka jika suatu hari engkau merasakan dirimu tak berarti sama sekali, dan anehnya rasa itu tidak melukai, jangan buru-buru bangkit, jangan mencari makna baru. Diamlah dalam kehinaan itu, karena disitulah hijab hampir sepenuhnya luruh. Dan tepat di ambang kehampaan total itulah, tanpa disangka dan tanpa disambut, kebenaran sejati bersiap menyingkapkan dirinya, bukan kepada aku, tetapi dengan melenyapkan aku sepenuhnya. Bab 9. Lenyapnya batas antara hamba dan kehidupan. Setelah kehinaan mutlak diterima tanpa perlawanan, sesuatu yang sangat sunyi mulai terjadi. Batas-batas perlahan menghilang, bukan batas antara halal dan haram, bukan antara benar dan salah, itu tetap terjaga dalam syariat, melainkan batas batin antara aku sebagai hamba dan kehidupan yang sedang berlangsung. Segala sesuatu terjadi tanpa terasa sebagai peristiwa yang menimpa diri. Hidup tidak lagi terasa aku jalani, tetapi terjadi. Dan di titik inilah banyak pencari terdiam, karena tidak ada lagi posisi untuk berdiri. Pada lapisan ini dunia tetap berjalan seperti biasa. Mata masih melihat, telinga masih mendengar, tubuh masih bergerak. Namun tidak ada pusat yang merasa sebagai pelaku. Makan terjadi, berbicara terjadi, bekerja terjadi tanpa klaim kepemilikan. Keadaan ini bukan kehilangan kesadaran. Justru kesadaran menjadi sangat jernih, tetapi tanpa identitas. Seperti cermin yang memantulkan segala sesuatu tanpa pernah berkata, ini pantulanku. Hijab di sini bukan lagi tentang ego yang kasar, melainkan kebiasaan lama untuk merasa terpisah. Selama ini kita hidup dengan jarak. Aku di sini, dunia di luar sana. Aku berdoa, Allah mendengar. Aku berbuat, Allah menilai. Pada titik ini, jarak itu terasa mencair. Bukan berarti menyatu secara fisik atau menyamakan diri dengan Tuhan,
Nauzubillah. Tetapi hilangnya rasa keterpisahan batin yang selama ini diciptakan oleh ego. Para arif menjaga keadaan ini dengan sangat hati-hati. Mereka tidak membicarakannya kecuali dengan isyarat, karena kata-kata mudah disalahpahami. Mereka tetap tunduk pada syariat, tetap rendah hati, bahkan sering terlihat paling biasa di antara manusia. Justru karena tidak ada lagi yang ingin ditampilkan. Ketika aku tidak lagi berdiri di depan kehidupan, tidak ada kebutuhan untuk menunjukkan apapun kepada siapapun. Maka jika suatu hari hidupmu terasa berjalan tanpa beban identitas, tanpa dorongan untuk mengklaim, dan tanpa kebutuhan untuk diakui, jangan merasa telah sampai. Jangan pula menceritakannya. Cukup jaga adab, jaga syariat, dan jaga diam. Karena ini adalah wilayah paling rawan, tempat hijab terakhir sangat tipis. Satu rasa bangga saja bisa menarikmu kembali jauh ke belakang. Dan perjalanan belum benar-benar selesai. Bab 10. Aku yang asli tidak pernah dicari. Di titik akhir perjalanan ini, muncul satu kebenaran yang sunyinya tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Aku yang asli ternyata tidak pernah hilang, dan karena itu tidak pernah perlu dicari. Selama ini pencarian terjadi karena ada anggapan bahwa diri sejati berada di suatu tempat yang jauh, tertutup oleh lapisan-lapisan yang harus ditembus dengan usaha. Padahal yang sesungguhnya terjadi bukanlah menemukan sesuatu yang baru, melainkan berhentinya semua usaha yang keliru. Yang gugur bukan hijab di luar, tetapi klaim di dalam. Ketika seluruh lapisan runtuh, nama, pikiran, rasa, amal, kehendak, hingga kesaksian, tidak ada lagi yang tersisa untuk berkata, inilah aku. Justru di sanalah kehadiran menjadi paling nyata. Bukan sebagai sosok, bukan sebagai pengalaman, bukan sebagai kesadaran yang bisa ditunjuk. Ia hadir tanpa bentuk, tanpa pusat, tanpa suara. Dan anehnya, tidak ada rasa kehilangan. Karena sejak awal, yang lenyap hanyalah bayangan yang selama ini disangka diri. Para arif tidak menyebut keadaan ini dengan istilah besar. Mereka hidup sederhana, berbicara seperlunya, dan menutup rapat apa yang telah disingkapkan. Bukan karena takut, tetapi karena tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun. Aku yang asli tidak ingin dikenal, tidak ingin dipahami, dan tidak ingin disebut. Ia hadir sebagai kepatuhan yang alami, sebagai akhlak yang lembut, dan sebagai kesadaran sunyi bahwa segala sesuatu berjalan dalam genggaman Allah. Disinilah tauhid berhenti menjadi konsep dan menjadi kenyataan hidup. Bukan lagi aku menyembah Allah, tetapi penyembahan itu sendiri terjadi tanpa pengakuan diri. Bukan lagi aku berserah, tetapi kepasrahan mengalir tanpa subjek. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan, tetapi tanpa jarak batin yang memisahkan. Yang ada hanyalah adab, kehadiran, dan ketaatan yang tidak merasa dirinya taat. Maka jika perjalanan ini berakhir di suatu titik, itu bukanlah puncak yang bisa dibanggakan. Ia justru akhir dari semua cerita tentang diri. Dan mungkin disitulah awal dari hidup yang sesungguhnya. Hidup tanpa beban menjadi siapa-siapa, tanpa obsesi menjadi apa-apa, dan tanpa pertanyaan tentang aku. Karena ketika aku lenyap, yang tersisa bukan kehampaan, melainkan ketenangan yang tidak lagi mencari nama. Mungkin yang selama ini kamu cari bukanlah jawaban baru, melainkan keberanian untuk melepaskan semua yang kamu sebut aku. Jika hatimu terasa hening setelah mendengar ini, jangan buru-buru mengisinya. Karena di sanalah hijab mulai runtuh dan perjalanan sejati baru saja dimulai.